Anda boleh buka Edunext terus share aja agar kita semua bisa lihat. Pilih exam di kiri mestinya. Karena sudah saya nyalakan, harusnya sudah ada. Oh, kok nggak ada? Nah, itu sudah ada kan ya. Janji, ya itu mah Anda harus klik. Nah, begitu. Nah, itu ada soal yang sudah saya taruh. Ini soal tahun lalu ini ya. Jadi kalimat seperti ini harus saya hilangkan ini ya. Ini saya copy paste saja dari soal tahun lalu. Ini tinjau kembali struktur pada soal 2. Sementara Edunext sepertinya mengkacaukan urutan soal ya. Jadi nanti di ujian yang sebenarnya nanti saya akan hapus. Sebenarnya nggak perlu sih. Kalimat itu nggak perlu karena strukturnya sudah saya taruh di sini. Cuman saya lupa menghapusnya. Mungkin ke yang lain dulu. Ya. Ke yang mudah dulu. Maksudnya klik yang kiri. Jadi ada 4 soal, Anda bisa lihat di kiri ya. Kiri itu ada 1, 2, 3, 4. Itu saya naruh 4 soal karena tahun lalu soalnya ada 4. Ternyata urutannya diacak oleh Edunext ya, tidak ada masalah, Anda tetap harus mengerjakan semua toh. Ini tuh ini yang nomor 2 tadi ya. Coba 3 dulu. Nah, ini yang mestinya pertama. Ini tadinya soal 1 ya. Jadi Anda hanya diminta mencari perpindahan ya. Jadi ini masih bab metode energi yang pertama. Anda diminta pertama menghitung energi regangan. Ya, silahkan dihitung. Lalu besar dan arah putaran di ujung E. Nah, karena bebannya hanya 1, yang ditanya putaran, ini bisa pakai prinsip kekekalan energi, tapi bisa juga, tentu bisa juga pakai Castigliano, bisa pakai beban satuan. Lalu perpindahan vertikal itu yang sel C, nah itu berbeda. Perpindahannya dari gayanya, jadi kekekalan energi nggak bisa ya. Anda harus pakai entah Castigliano atau beban satuan. Nah, jawabannya harus ditulis di bawah situ. Nah, bisa diangkat dikit. Nah, Anda hanya diberikan kesempatan menaruh jawaban di sini. Boleh diketik atau ditulis tangan dan difoto. Titik 3 itu tolong diklik. Nah, di situ ada insert image. Nah, itu kalau Anda memasukkan gambar bisa ya. Jadi foto, kerjakan dulu terus difoto, taruh di situ ya. Kalau mau Excel langsung bisa. Itu bukan Excel, harusnya table aja. Saya lupa, nggak tahu. Kalau insert table, tablenya table Word ya. Atau hanya tabel itu aja. Jadi kalau mau menyalin tabel bisa di situ. Kalau enggak ya tabelnya difoto pakai gambar biasanya. Nah, kalau niat mau nulis jawabannya diketik, ya rapi bagus sih, bisa pakai itu. Cuman saya nggak tahu seberapa ininya. Jadi Anda boleh bereksperimen lah. Tapi yang jelas jawabannya harus ditaruh di situ, ya, di layar ini. Dan save answer. Kalau enggak saya nggak terima. Di bawah ada save answer. Nah begitu. Ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Paling gampangnya tulis tangan di kertas, foto, terus fotonya taruh sini. Atau scan-nya sebagai gambar ya, terus scan-nya taruh di sini. Oke. Dari sisi pengerjaan ujiannya demikian ya, answer. Kemudian Anda bisa pindah ke soal lainnya di tadi ya, di kiri bisa klik atau ini next question juga bisa. Begitu. Jadi selama waktunya, ini waktunya saya buat sampai jam berapa ini? 9 jam lagi. Sampai jam 9 malam ya. Jadi kalau Anda mau coba, silahkan. Nanti saya coba lihat kalau ada kekeliruan apa, kita masih punya minggu depan untuk membahasnya. Tapi secara soalnya harusnya nggak masalah ya. Nah, yang kedua ini seperti yang kita kerjakan barusan. Cuma dulu. Lihat soalnya aja dulu, yang 3 itu. Enggak, ini tadi udah kan ya. Ini nggak ada masalah kan harusnya. Siapa yang sign out? Saya harus sign in lagi sebentar. Ini kayaknya di komputer saya yang lain. Saya masih host.
Oh, ininya jadi terpotong. Tapi nggak apa-apa kan? Ini nggak perlu kan Anda rekaman ini ya? Ini something wrong dengan ini sepertinya tadi. Oke. Soalnya ini diberikan struktur portal ini seperti yang barusan, hanya tingginya sekarang ada CD-nya. Jadi ini statistik untuk derajat 2, Anda harus hilangkan 2 gaya kelebihan, kemudian selesaikan ya untuk mendapatkan reaksi, lalu gambarkan diagram momennya. Ini harusnya cukup jelas lah, persis sama seperti PR lah, bukan persis, mirip seperti PR yang barusan dikerjakan. Lalu yang nomor berapa tadi ya? 4 kayaknya ya, 4 yang rangka batang ya. Ini rangka batang juga seperti, ini malah sama kayaknya. Ya, ini ujian yang lalu saya jadikan PR. Kayaknya begitu ya, ini sama persis kan ya. Jadi Anda sudah pernah mengerjakan ini. Begitu. Lalu yang keempat, yang ke-1 tadi. Anissa yang 1. Nah, ini adalah perpindahan tumpuan ya. Yang ini kalau mau kita cobakan untuk jadi contoh, karena masih ada waktu, bisa kita cobakan. Anda boleh stop share ya, Anissa. Jadi begitu ya ujiannya. Akan seperti ini. Anda tinggal taruh jawabannya per soal di layar yang diberikan. Oh, saya belum nyalin soalnya. Biar saya aja melihat di next dulu. Tadi ada soal begini. Karena contohnya baru muncul di ujian, saya coba cek. Wah, saya lagi nggak buka Edunix. Bisa share lagi sebentar atau Anda juga sudah tutup, Anissa? Bisa, Pak. Sebentar ya. Saya mau lihat ini tadi, agar kita bisa tunjukkan. Nah, ini 3 meter, ini 2 meter dan 2 meter. Lalu theta D itu perpindahan tumpuan di D itu adalah penurunan ya, delta D 2 mm ke bawah, kemudian delta A 3 mm ke kiri, kemudian A-nya juga berputar 0,002 searah putaran jarum jam. Oke, terima kasih. Boleh di stop. Oke, jadi ini perpindahan tumpuan saya catat versi ringkasnya aja. Ada delta D 2 mm ke bawah, jadi D itu yang ini. ABC demikian. 2 mm ke bawah, jadi D-nya turun 2 mm. A-nya bergeser ke kiri 3 mm sambil berputar juga searah jarum jam 0,002 radian. Ada 3 perpindahan tumpuan. Nah, tergantung dari gaya kelebihan yang Anda pilih, ini akan masuk ke vektor delta atau delta S. Ya. Misalnya ada yang memilih atau saya hilangkan saja D ini, gitu ya. Atau ada yang ingin lihat yang lain. Kalau D-nya hilang, begitu aja ya. Jadi yang ini X1, yang horizontal, ini X2. Kalau begitu, yang searah dengan X1 atau X2 itu hanya yang ini ya. Delta D yang 2 mm ke bawah. Jadi dari sini, dengan membandingkan dengan gaya kelebihan yang dipilih saja, kita sudah bisa langsung dapatkan bahwa deltanya, vektor deltanya isinya di nomor 2 ada turun 2 mm, jadi 0 dan minus 0,00
ya. Datanya. Dan ini sudah selesai, tidak perlu diikut sertakan di yang berikutnya. Nah, untuk delta S-nya kita harus terapkan satu-satu. Yang pindah ke kiri ini lebih mudah. Yang rotasi nanti urusannya seperti tadi lagi. Harus bikin rotasinya, kemudian cek pergeseran. Tapi kalau A-nya pindah ke sana sejauh 3 mm, pindah ke sana 3 mm kiri, yang lainnya akan ikut aja ya. Gitulah ya. Ini gambarnya memang sangat diperbesar. D-nya akan ikut bergeser ke kiri sejauh 3 mm juga. Jadi delta S-nya, delta S-nya saja ya, nanti delta nolnya belakangan. Dalam arah 1, ini dalam arah 1 ya, karena X1-nya kan begini. Jadi itu ada minus 0,003, sementara X2-nya vertikal nggak ada, ini 0. Tapi ini belum saya tutup karena masih ada satu lagi efek dari rotasi ya, ada tambahannya masih di sini. Nah, kalau rotasi ini tadinya begini, kemudian A-nya berotasi sebesar 0,002. Nah, kalau A-nya yang berotasi mungkin lebih mudah daripada tadi. Jadi dia masih jadi gini dengan sudut ini 0,002 radian ya. Ini 0,002. Lalu sisanya tinggal diikutkan saja, tinggal ngikut aja. Ini jadi begini, tingginya ini 4 meter, 2 tambah 2, tetap 4 meter, jadi tetap ujungnya di sini, tetap tegak lurus begitu. Lalu ini panjangnya 3 meter, panjang ini tetap 3 meter, kemudian ini tegak lurus lagi, begini. Ups, tegak lurus. Gitulah separuhnya ya. Jadi perpindahannya demikian. Yang ingin kita ketahui adalah perpindahan dalam arah X1 dan X2 ya. Jadi ujung D ini berapa pindah ke kanannya? Ini berapa? Ini akan masuk ke sini. Delta S yang bagian nomor 1 dan turunnya berapa? Ini akan masuk ke delta S yang kedua. Nah, gimana menghitungnya? Kita urut-urut aja. Kalau ini 0,002 sudutnya, maka perpindahan horizontal ini harusnya 0,002 dikalikan tinggi ini. Tinggi ini kan 4 ya, jadi ini bergeser ke kanan 0,008 ya. Kalau ini bergeser 0,008, panjang ini 3 meter, panjang ini tetap 3 meter. Jadi dari sini ke sini ini pasti pergeserannya, oh salah, dari sini ke sini. Nah, saya bersihkan dulu yang atas. Ujung C ini, titik C yang ada di sini, itu pindahnya pasti sejauh 0,008 juga. Ya, ikut dorong aja kan? Yang ikut 0,08. Tapi ini ada D yang begitu. Ini berapa jaraknya? Ini yang vertikalnya saya hapus dulu. Oh, sudutnya dulu. Kalau ini 0,002, ini juga sama ya. Ini 0,002. Sudutnya. Ini juga demikian. Ini juga 0,002 ya. Karena ngikut aja gitu ya. Ini terhadap vertikal, ini terhadap horizontal karena 90 derajat, ini terhadap vertikal lagi. Jadi kalau ini berpindah 0,008, ini perpindahannya ada lagi ke dalam gitu ya. Sudutnya 0,002, panjangnya cuma 2 meter ya. Jadi ini ke dalam 0,004 ya. Hasilnya sisanya perpindahan ujung D ini hanya 0,008 dikurangi 0,004 ya. Jadi 0,004 4 mm ke kanan gitu ya. Jadi ini tambah 0,004. Nah, perpindahan vertikal ini sama dengan perpindahan vertikal yang ini. Sudutnya 0,002, panjangnya 3 meter. Jadi penurunannya adalah 0,002 kali 3, jadi turun 6 mm. Yang ini nggak berubah, panjangnya tetap sama.
Jadi ini minus 0,006. Jadi deltanya segini, delta S-nya segini. Ini delta S-nya saja ya. Karena ini tidak ada bebannya, ya langsung delta S saja. Jadi nanti persamaan kompatibilitasnya tinggal delta kalikan X sama dengan delta besar ini, yang ini dikurangi dengan di dalamnya ada delta 0 tapi nggak ada, ya tinggal delta S.